mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA N1 Mojosari, Ketua IKAS Marsa Mojosari juga semua alumni SMA 1 Mojosari, para narasumber Ibu Sulim Wahyuni dan Ibu Rasya Firdaus, serta Bapak Moderator Ismail Arif yang sudah hadir di laman Zoom, ada juga di YouTube, serta siswa-siswa SMA 1 Mojosari dan keluarga, dan juga Bapak Ibu yang berada dalam kelompok umum yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izinkan kami memulai seminar alumni SMA 1 Mojosari dengan sedikit pantun. Lewat kota Mojosari, tak sedap rasanya jika belum mencicipi kupang di Sawan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semua. Semoga sehat dan dinaungi keberkahan. Amin. Selanjutnya, agar acara ini dapat berjalan lancar, akan kami pimpin doa kepada Bapak Ibu, Saudara, kami pimpin secara Islami. Untuk yang beragama lain mohon dapat menyesuaikan dengan tata cara masing-masing. Semoga apabila terdapat rekan dan keluarga kita yang sakit, semoga dapat diangkat sakitnya dan disembuhkan. Serta apabila ada kesusahan, diberikan jalan keluar. Dan kemarin kepada Mas Nasya, ini dan juga mungkin yang keluarga yang lainnya, ada musibah dan mendapatkan duka cita, semoga yang ditinggalkan diberikan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ketabahan. Untuk doa kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita menyanyikan Indonesia Raya. Untuk para peserta baik dalam Zoom atau YouTube, mohon untuk berdiri. Mohon maaf. Agak gaptek.
Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya eh, langsung ya kepada eh, pemaparan yang nanti akan dipimpin langsung dan dipandu oleh moderator handal kita Bapak Ismail Arif, alumni 2000. Saat ini beliau adalah pendidik di SDN Mojosari. Dan waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Lisno selaku host terkeren kita di pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Namun sebelum saya mulai, izinkan saya untuk menyapa rekan-rekan juga murid saya yang sudah bergabung. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih bisa mengikuti seminar online yang diselenggarakan oleh IKASMAN Samosir. Perkenalkan, nama saya Ismail Arif. Saya akan memandu acara seminar pada kesempatan pagi ini dengan mengambil tema strategi komunikasi publik di era digital. Literasi digital merupakan kemampuan yang mutlak yang dipelajari oleh masyarakat digital, sebab tantangan yang harus dihadapi di era digital juga semakin meningkat, sering laju perkembangan yang juga pesat. Literasi digital tidak sekedar mampu secara teknis menggunakan perangkat digital, tapi lebih dari itu, masyarakat dapat menggunakan teknologi untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, serta meminimalisasi ancaman negatifnya. Kecakapan digital salah satunya merupakan kecakapan yang dapat menunjang komunikasi publik menjadi lebih baik. Komunikasi publik di era digital juga tidak hanya kemampuan berbicara atau berkomunikasi di ruang publik, tetapi juga bagaimana media digital menjadi ruang komunikasi untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Rekan-rekan semua, sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu strategi komunikasi publik di era digital. Kira-kira strategi apa atau strategi yang bagaimana yang cocok atau yang pas untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semuanya akan dikupas tuntas. Telah hadir bersama kita dua narasumber terbaik dari IKASMAN Samosir, dua Sri Kandi, cantik-cantik, luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Suliem Wahyuni, tak kenal maka tak sayang, rekan-rekan semua. Izinkan saya untuk membacakan singkat CV dari beliau. Beliau adalah alumni SMAN Mojosari tahun 1985. Beliau juga saat ini masih tercatat sebagai guru di SMP Negeri 2 Kutorejo, dan beliau juga adalah seorang konten kreator di bidang pendidikan. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi. Apa kabar hari ini, Bunda? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Narasumber kita yang kedua adalah Ibu Risa Zahratul Firdaus. Selamat pagi. Atau yang lebih akrabnya dipanggil Mbak Risa ya? Selamat pagi, Mas Mail. Saya panggil Mas aja nggak apa-apa ya? Aduh, Mas ini. Jadi berasa sekitar 28 ini. Mbak Risa ini adalah alumni tahun 2004. Beliau ini adalah dosen mata kuliah komunikasi bisnis dan hubungan masyarakat di Politeknik Negeri Jakarta dengan pengalaman 2 tahun sebagai dosen dan kurang lebih 7 tahun pengalaman di bidang industri. Beliau telah mempraktekkan komunikasi di berbagai bidang kerja selama lebih dari 1 dekade. Betul ya, Mbak Risa ya? Luar biasa. Leres, Bapak. Bapak, Mas Mawon. Luar biasa. Baik, sebelum acara ini kita mulai, mohon izin untuk Bunda dan Mbak Risa. Jadi nanti di sesi yang pertama ini, pemateri akan kami berikan durasi waktu 30 menit untuk menyampaikan materi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi singkat. Setelah itu di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab, di mana nantinya rekan-rekan yang sudah tergabung atau yang sudah terhubung selain menyimak materi yang disampaikan juga bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaan untuk para narasumber kita.
sekiranya bisa lebih jelas lagi mengenai materi yang dipaparkan. Begitu ya. Untuk yang pertama, untuk narasumber kita yang akan menyampaikan di pagi hari ini, yang pertama adalah Ibu Suliem Wahyuni. Kepada beliau kami persilakan. Oh, ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suli Mayuni. Tak kenal maka tak sayang. Kiranya masih agak hangat ruang kita ini. Bolehlah saya berkata-kata sedikit. Jangan lupa Bayam Duri di Kota Raja. Jangan lupa Suli Mayuni nama saya. Cakep. Kemudian nanti kalian pasti akan menanyakan bahwasanya paparan saya nanti kurang memuaskan kalian semua, sehingga saya akan berkata-kata lagi. Ya, kiranya boleh diizinkan ya Pak. Ya, oke semua ya. Apapun yang Anda tanyakan, sesungguhnya itu awal mula yang Anda ketahui. Dan apapun yang Anda ketahui, sesungguhnya itu adalah akhir dari yang Anda tanyakan. Nah, itu kira-kira nanti apabila kalian bertanya dan pertanyaan itu saya jawab dan pertanyaan itu kurang memuaskan untuk jawaban saya. Nah, untuk materi kali ini adalah strategi komunikasi publik di era digital. Kita potong menjadi dua bagian. Yang pertama, strategi komunikasi adalah perencanaan yang efektif dalam menyampaikan pesan agar mudah dipahami oleh komunikan untuk mencapai tujuan. Strategi komunikasi publik pada era digital. Strategi komunikasi, perencanaan yang efektif dalam menyampaikan pesan agar mudah dipahami oleh komunikan untuk mencapai tujuan. Era digital artinya suatu masa yang sudah mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan dari yang sebelumnya analog menjadi serba digital. Digital yaitu suatu Digital yaitu agak ke atas. strategi komunikasi publik pada era digital. Pada era digital yaitu suatu masa di mana segala sesuatunya itu dilaksanakan secara teknologi. Era digital suatu masa yang sudah mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan dari yang sebelumnya analog menjadi serba digital atau menggunakan teknologi. Nah, di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, untuk efektif dalam ranah komunikasi ini sesungguhnya efektif itu adalah berdaya guna. Artinya dengan perencanaan-perencanaan yang kita buat itu menjadi maksimal untuk menggunakannya. Sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh komunikan atau orang yang kita ajak berbicara atau orang yang kita jadikan objek untuk menerima pesan. Kemudian suatu masa yang sudah mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan itu masa yang dulunya itu analog, di mana dulu itu serba memakai sinyal dan bisa lambat dan tergantung sinyal, tetapi sekarang sudah dirubah menjadi digital. Digital itu merupakan teknologi yang sangat digit, artinya detail sekali. Berikutnya.
Ini tadi digital suatu gambaran terkait keadaan bilangan 0 dan 1 atau off atau dan on atau binary digit. Digital suatu teknologi yang mampu menyimpan, menghasilkan, dan memproses berbagai data-data kita. Kemudian komunikator adalah penyampai pesan. Komunikan adalah penerima pesan. Analog adalah seperangkat teknik penggunaan sinyal untuk memancarkan gelombang yang berisi gambar dan suara. Nah, di sini adalah keterangan yang mendukung pada yang tadi pertama kita jelaskan, yaitu yang berupa strategi komunikasi publik di era digitalisasi adalah kata-kata ini untuk memperjelas, untuk menerangkan apa yang saya sampaikan tadi. Berikutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi, yaitu 1. Memahami pada proses komunikasi. Jadi sebelum kita itu mengadakan komunikasi, tentunya kita memerlukan proses dahulu sehingga kita tidak kesulitan nantinya untuk berkomunikasi. Proses-proses itu bisa jadi berupa materi-materi apa saja yang kita sampaikan sehingga pas ketika kita sampaikan itu bisa dipahami. Kemudian pemahaman terhadap karakter komunikan. Karena apa? Setiap orang yang kita tuju atau kita jadikan komunikan itu mempunyai berbagai macam karakter. Karakter-karakter itu dibangun dari kepribadian yang masing-masing atau bisa tercover di dalam ruang lingkup lokasi masing-masing. Atau misalkan di lingkup sekolah, tentunya berkarakter tidak seperti di lingkup pasar. Nah, itu bisa kita pahami terhadap karakter komunikan yang akan kita jadikan sasaran atau jadikan objek komunikasi kita. Kemudian berpikir positif dan memahami bahasa. Tentunya kita itu sebagai komunikator harus mempunyai pikiran yang positif. Artinya kalau kita mempunyai pikiran positif, apa-apa nantinya yang kita lakukan setelah berkomunikasi, tentu kita itu mendapatkan sesuatu yang plus. Nah, itu untuk membangun kepercayaan kita, nantinya kita itu bisa melaju terus, tanpa harus mundur sebelum melangkah. Kemudian harus memahami bahasa, karena bahasa ini sangat penting di dalam hal komunikasi. Tentu kita tidak bisa memukul rata kepada semua komunikan karena kita masing-masing mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Misalnya kita ini berada di daerah Jawa, tentu kita itu ada komunikannya berbahasa Jawa. Ya betul sih kalau bahasa nasional itu adalah bahasa Indonesia, tetapi terkadang ada yang tidak bisa, yang di pedalaman ya, atau yang di desa gitu. Kita pahami bahasanya. Misalnya kalau kita di ruang lingkup Madura, tentu kita juga menyesuaikannya. Itu kalau kita jadikan komunikan itu objeknya di daerah Madura. Nah, kita harus memahami bahasanya dulu. Kalau itu memang orang yang terpelajar, tentu kita juga harus memakai bahasa-bahasa yang terpelajar. Kira-kira itu sehingga kita bisa memperhatikannya. Kemudian kejelasan pesan. Jadi di sini pesan itu harus jelas. Misalkan kita itu di dunia pendidikan, pesan yang kita sampaikan itu misalnya kepada anak didik kita. Nah, di dalam pesan itu ada dua kemungkinan yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita. Misalkan pesan itu berupa penyampaian materi atau transfer materi, apakah mentransfer pendidikan atau mendidik atau menyampaikan materi itu tentunya berbeda. Nah, kalau untuk menyampaikan materi mungkin kita hanya mengacu pada bidang-bidang studi yang kita ampuh. Tetapi kalau kita dalam sudah ranah mendidik, tentu kita ini akan mengaitkan kepada bisa Al-Quran dan hadis ya. Kalau kita itu beragam Islam. Nah, ini kejelasan pesan itu harus jelas. Kita itu menyampaikan
materi, apa kita itu tujuannya mendidik. Kemudian kesesuaian pesan. Pesan harus sesuai, karena kalau tidak sesuai ini menimbulkan salah tafsir. Sehingga kita bisa, kalau misalkan pesan kita ini kita kemas di dalam sebuah YouTube, nah ini akan menimbulkan komentar-komentar yang berbagai ragam, karena tidak jelasnya kesesuaian tadi. Kemudian kelengkapan pesan. Nah, pesan ini tidak boleh sepotong-potong. Kita harus membuat pesan itu dari awal ya. Seperti apa pembukaannya, kemudian apa isinya, apa penutupnya. Kemudian juga di dalam isi itu harus lengkap. Apa yang kita kemas isi itu sehingga orang bisa menanggapi maksud dan tujuan-tujuan kita. Kemudian keinginan yang baik dari komunikator. Jadi sebagai seorang komunikator itu harus mempunyai keinginan baik. Kalaupun tidak mempunyai keinginan baik atau kurang keinginan baik, itu hendaknya dipaksakan diri sehingga kita benar-benar mempunyai keinginan yang baik. Lanjut. Keterangan. Proses komunikasi. Tahap-tahap yang harus dilalui. Jadi ini tadi sudah ya. Jadi kita sebelum berkomunikasi itu melalui tahap-tahapan yang dilalui seperti halnya ada alur. Karena apa? Sebuah komunikasi itu apabila disampaikan, maka akan terjadi kendala-kendala yang kita hadapi. Misalnya pada saat kita menyampaikan komunikasi yang pertama, itu belum ada respon atau bahkan mengabaikan saja. Misalnya kita kirim pesan lewat WA atau YouTube atau Snack, itu belum ada pesan atau belum ada tanggapan-tanggapan. Kemudian bisa kita ulang lagi, kita kirimkan lagi. Ternyata di kedua ini ada tanggapan. Kemudian ketiga menjadi klimak. Nah, klimak ini bisa menjadi klimak yang naik atau yang turun ya. Klimak naik itu misalnya menjadi sesuatu yang menghebohkan karena pesan kita, atau menjadi melemah atau negatif. Ini tergantung pesan yang kita sampaikan. Kemudian adanya penyelesaian. Ya. Penyelesaian ini bisa kita sampaikan dengan cara mengirim di kolom komentar. Komentar kita tentang apa dan bagaimana protes-protes dia kepada pesan yang kita sampaikan. Lanjut. Langkah-langkah untuk mengimplementasikan strategi komunikasi. Artinya untuk menjalankan komunikasi itu perlu langkah-langkah. 1, kita mengenal khalayak komunikan. Misalnya khalayak itu bisa siswa, bisa teman sebaya, bisa rekan kerja, dan lain-lain. Kemudian menentukan tujuan. Nah, tujuannya apa sih kita itu menyampaikan pesan? Nah, mungkin kita itu merespon ya suatu kejadian. Misalnya kejadiannya itu di sebuah sekolah. Kebanyakan anak kok sekarang ini sukanya miso-miso ya. Itu kebiasaannya anak-anak itu miso-miso. Kalau misalkan mereka itu berkomunikasi dengan temannya. Nah, kita itu menentukan tujuannya. Tujuan pesannya itu nanti adalah mencegah mereka agar berhenti untuk melakukan hal-hal yang bicaranya tidak tidak pada tempatnya. Kemudian 3, menyusun pesan. Jadi setelah kita tentukan tujuannya, kita susun pesannya dari bahasa-bahasa yang sederhana sampai pada bahasa-bahasa yang mengena, ataupun sampai bahasa-bahasa yang menggelitik dan bahkan pada bahasa-bahasa yang mengandung seni sehingga dia tertarik untuk mendengarkan pesan kita. Kemudian yang keempat, menetapkan metode dan media yang digunakan. Menetapkan metode itu penting. Metode adalah suatu cara. Caranya bagaimana? Nah, ini caranya bagaimana? Nah, ini kita bisa memakai cara kita buat eksplorasi paparan
paparan atau penjelasan atau memakai gaya penyampaian orasi-orasi ya. Kemudian medianya ini media apa? Nah, kita bisa pilih media YouTube atau media snack atau media yang lainnya, bisa itu yang digunakan. Kalau sudah ditetapkan itu dan medianya, baru kita menyampaikan pesannya. Ini kalau semuanya ini sudah jadi, baru kita sampaikan pesannya melalui platform yang ada di online. Lanjut. Fungsi komunikasi publik. Agak besar sedikit. Fungsi komunikasi publik. 1. Untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dengan berkomunikasi, otomatis kita akan berlatih. Ya, bagaimana cara agar komunikan itu dapat mengikuti apa ajakan kita. Nah, itu. Jadi kita senantiasa kalau sudah berlatih, sehingga kita itu mampu untuk melaksanakan komunikasi dengan baik. Kita harus berani, walaupun kita itu tidak pernah mungkin ya, atau sedikit sekali kita berkomunikasi, kita lakukan dengan latihan-latihan itu. Cara agar komunikan itu tertarik, ya serius, mendengar apa yang kita sampaikan itu tadi. Kemudian menyampaikan gagasan atau ide kita kepada komunikan. Jadi fungsi komunikasi publik itu bisa jadi kita bisa menyampaikan gagasan. Gagasan-gagasan yang kita peroleh dari menggali ilmu pengetahuan. Karena kalau sebuah ilmu pengetahuan apabila tidak disampaikan kepada orang lain, maka pengetahuan itu sendiri akan mati bersama diri kita. Sehingga kita perlu menyampaikan gagasan-gagasan itu sebagai fungsi komunikasi. Juga demikian ide ya. Kemudian yang nomor 3, memberi pengaruh kepada komunikan. Jadi kebanyakan komunikan itu adalah orang-orang umum ya. Orang umum atau orang siapa yang tidak kita ketahui, tapi sudah tergabung misalnya di FB kita atau di grup WA kita. Kalau di sekolah sih sudah tercover di dalam grup kelas ya. Atas ini memberi pengaruh kepada komunikan atas apa yang kita sampaikan. Pengaruh itu bisa berupa perubahan perilaku. Nah, karena kita sebagai anak didik itu kalau melihat perubahan perilaku yang cenderung kepada negatif, rasanya itu sebagai seorang guru sepertinya tidak berguna sama sekali. Tidak bisa mendidik, tidak bisa mengarahkan. Sehingga kita itu mengambil fungsi dari komunikasi itu tadi. Jadi kita bisa melakukan komunikasi tadi. Kemudian menambah pengetahuan dan wawasan. Seringkali pengetahuan dan wawasan itu kita peroleh dari berbagai macam pengalaman-pengalaman yang selama ini kita jalani dalam sebuah kehidupan kita. Baik pengalaman itu yang kita ambil dari buku-buku ataupun pengalaman dari perjalanan-perjalanan hidup kita, tentunya semua itu akan mengandung makna di dalam kehidupan kita yang tidak disadari oleh mereka-mereka, sehingga ketika kita menyadari bahwasanya hal itu adalah penting untuk kita sampaikan kepada mereka, apa salahnya kita menggunakan fungsi komunikasi publik ini. Kemudian yang keempat, menjadi populer di kalangan tertentu. Jadi fungsi komunikasi ini juga menjadikan kita populer. Karena apa-apa yang kita sampaikan kepada mereka sangat mengena di hati mereka, sehingga kadang-kadang mereka-mereka itu sangat menunggu kehadiran kita dengan gelitik-gelitik pesan-pesan yang kita bangun, baik berupa seni atau berupa lelucon atau apa yang nantinya kita bisa menggiring pada perilaku perubahan. Misalnya di lingkup kerja kita ya, menggiring pada perubahan perilaku siswa. Kemudian bisa menjadi pemimpin. Nah, dengan adanya komunikasi-komunikasi yang kita bangun dengan baik,
dengan positif, maka kita bisa dijadikan pemimpin bagi mereka, sebab dia selalu, ya bukan selalu, kadang-kadang tergantung minta saran-saran atau apa bagaimana ketika dia itu menghadapi masalah, maka kitalah ditunjuk untuk mengarahkan. Ini mengarahkan semi pemimpin itu ya, mengarahkan. Lanjut. Media digital atau sarana untuk berkomunikasi itu berupa bisa kita pakai YouTube, kita pakai Slack, kita pakai TikTok, kita pakai Hello, kita pakai Instagram, FB, WA, dan lain-lain. Berikutnya ini saya kira ini sudah gamblang sekali, bisa dilanjut. Contoh komunikasi di era digital ini bisa ditayangkan sebuah video saya ini. Bisa dilihat di channel saya. Mohon izin Bu, sebentar Bu ya. Ya. Anak-anak, ulangan hari ini kalian harap untuk Bu ya, yang YouTube ya? Ya. Ya. Ya itu ya itu. mengerjakan sejujur-jujurnya ya. Siap? Jujur itu artinya menjawab apa adanya. Tidak boleh mengambil jawaban temannya. Ya. Contohnya bagaimana? Melirik, nah, kemudian disalin kepada jawabannya. Atau mencontek. Atau menggali dari kerpean. Ya. Dari kerpean itu juga bisa menjadi tidak jujur. Sebenarnya kamu tidak bisa, tetapi kamu dengan usaha mengerepek, maka kalian tulis di jawaban itu. Nah, itu suatu ketidakjujuran. Baik anak-anak ya. Apa untungnya kalian melaksanakan kejujuran? Untungnya apa? Mendapat pahala. Ya. Yang jelas itu mendapat pahala. Ya. Karena jujur itu juga bagian daripada iman ya. Apa untungnya lagi? Kalau jujur itu berarti kamu tahu kondisi alam pikiran kamu ya. Atau keadaan kemampuan di dalam pikiran atau brains kamu itu tahu ya. Oh saya bisa, oh saya tidak bisa. Saya bisa yang mana ya. Mana yang belum saya bisa, maka saya akan pelajari yang belum saya bisa. Nah, itu jadi kamu bisa memetakan ya. Kamu bisa memetakan kemampuan kamu yang selama ini kamu peroleh dari belajar ya. Belajar adalah apa? Menggali ilmu. Menggali ilmu ya, sehingga kamu bisa merekam kepada memori pikiran kamu sehingga menjadi pengetahuan ya. Jadi kalau kamu tidak tahu ya katakan saja tidak tahu, tulis saja tidak tahu, tulis saja jawabanmu ya. Sehingga kamu bisa ya, bisa oh saya nggak tahu, oh saya harus belajar, oh saya belajar yang mana ya. Saya belajar yang mana. Nah,
itu menjadi terpetakan, ketidakmampuan kamu itu bisa terpetakan. Tapi kalau kamu nggak jujur ya, nggak bisa terpetakan ya. Mana tadi jawabannya? Yang mana saya yang tidak bisa? Itu kamu tidak bisa memetakan hal itu ya. Jadi kejujuran itu penting. Suatu hal yang penting untuk memotivasi belajar kamu. Ya, untuk menjadi kamu memang bisa seutuhnya, bisa yang sungguh-sungguh, bisa untuk dipertanggungjawabkan ya. Kalau kamu mencontek jawaban orang, kan kamu nggak bisa sebetulnya. Sehingga kalau kamu disuruh untuk bertanggung jawab, maka kamu akan lepas dari pertanggungjawaban itu sendiri. Karena sesungguhnya kamu tidak bisa atau tidak mampu, gitu ya. Siap anak-anak untuk jujur? Siap ya. Nah, di samping jujur kamu juga harus amanah ya. Amanah. Amanah itu apa? Mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Seperti ini kamu ada yang tidak amanah ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ya. Seperti ini ya. Jadi amanahnya itu kamu duduknya di sini. Jadi saya di sini. Di sini. Saya pindah ke sana. Ya. Jadi di sini ya. Amanah. Amanah itu. Ya, tegakkan amanah. Ya, udah. Duduk di sini dulu ya. Udah. Di samping itu anak-anak ada hal yang menjadi salah dalam tata tertib atau peraturan. Nah, saya harapkan ini yang sebelah ini pindah ke sana. Ini, Mbak, berdiri dulu, Mbak. Berdiri dulu. Ya, ini pindah ke sana. Pindah sana ya. Pindah sana ya. Jadi kenapa gini kok seperti ini ya? Karena kalian itu kan beragama Islam ya. Kalian itu harus duduk bersama kaummu. Kalau kamu kaum laki-laki bersama laki-laki, perempuan bersama perempuan, laki-laki bersama laki-laki. Nah, seperti ini.